utama, Jerman Stuttgart 21. Setiap negara tentu saja memiliki proyek yang gagal sepanjang sejarah negara itu berdiri. Salah satu megaproyek dunia yang gagal adalah Stuttgart 21. Proyek ini bertujuan untuk mengubah sistem transportasi Stuttgart menjadi lebih modern dan efisien. Targetnya dengan membangun stasiun kereta api bawah tanah, mampu untuk menggabungkan seluruh jaringan transportasi di wilayah Jerman. Sejarah proyek ini dimulai pada tahun 1990-an ketika pemerintah Jerman ingin meningkatkan kualitas transportasi di negaranya. Lalu, pemerintah mengumumkan pembangunan sebuah stasiun bawah tanah yang akan menggantikan stasiun kereta api atas tanah. Seiring berjalannya waktu, proyek ini menghadapi kritik dan protes dari sejumlah kelompok masyarakat. Hal utama yang menjadi kontroversi tentang dampak lingkungan dan sosial yang muncul saat pembangunan proyek. Protes terhadap proyek Stuttgart 21 mencapai puncaknya pada tahun 2010. Lebih dari 100.000 orang berkumpul di Stuttgart untuk melakukan unjuk rasa. Demonstrasi ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Jerman dan menarik perhatian dunia internasional. Di sisi lainnya, proyek ini sebagai solusi untuk masalah transportasi di kawasan Stuttgart yang semakin padat. Proyek ini juga dipandang sebagai simbol kemajuan teknologi di Jerman. Proyek Stuttgart 21 merupakan salah satu contoh pembangunan infrastruktur besar yang tersendat. Tantangan dan resiko yang dihadapi cukup besar sehingga proyek sempat terhenti. Sampai akhirnya, proyek yang sudah berjalan harus dibangun ulang. Proyek ini masih terus berjalan dan belum selesai sampai sekarang. Prediksi biaya akan mencapai lebih 127 triliun rupiah. Kedua, Bandara Internasional Berlin-Brandenburg. Bandara ini seharusnya menjadi kebanggaan industri penerbangan Jerman. Sayangnya, pembangunan Bandara Berlin-Brandenburg ini berada dalam kontroversi yang berkepanjangan. Bandara Berlin-Brandenburg diusulkan pada awal 1990-an sebagai pengganti Bandara Tegel Berlin yang sudah tua, yang tidak lagi mampu menangani jumlah penumpang yang semakin meningkat. Bandara baru ini diharapkan menjadi fasilitas terbaru yang akan menampung hingga 45 juta penumpang setiap tahun dan berfungsi sebagai pusat lalu lintas udara Eropa. Konstruksi bandara dimulai pada tahun 2006 dengan anggaran 48 triliun. Sayangnya, sejak awal proyek ini dibangun, terus mendapat masalah teknis dan terjadi korupsi. Selain itu, desain bandara juga cacat. Arsitek dan insinyur tidak mempertimbangkan kompleksitas proyek, ukuran bangunan yang sangat besar, dan berbagai persyaratan keamanan. Sistem keamanan kebakaran bandara tidak memadai. Sistem penghisap asapnya rusak, dan sistem komunikasinya ketinggalan zaman. Kapasitas pembangunan bandara yang besar perlu diatur ulang, menyebabkan penundaan dan pengeluaran anggaran yang bertambah banyak. Harapannya selesai tahun 2011. Namun sampai sekarang, setelah 15 tahun pembangunan, Berlin-Brandenburg International Airport belum juga dibuka. Proses pembangunan terus berlanjut. Targetnya akan beroperasi awal tahun 2025 mendatang. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya untuk terus dapat update video teknologi terbaik. Ketiga, Sizewell-B. Pemerintah Inggris meluncurkan proyek ambisius untuk membangun stasiun listrik tenaga nuklir di Sizewell-B, Suffolk pada tahun 1980-an. Proyek ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat di Inggris. Sizewell-B menjadi salah satu proyek energi nuklir terbesar di dunia. Namun, seperti halnya proyek-proyek besar lainnya, proyek pembangunan stasiun listrik tenaga nuklir Sizewell-B tidak berjalan lancar. Masalah teknis dan keamanan muncul dan akhirnya mengakibatkan penghentian proyek setelah biaya besar telah dihabiskan. Salah satu masalah teknis yang muncul adalah kesulitan dalam memperoleh material yang dibutuhkan untuk membangun stasiun listrik tenaga nuklir. Bahan-bahan pembangunan ini sangat terbatas, jadi sulit didapatkan. Tentu saja dengan bahan baku yang naik, biaya proyek pun ikutan naik. Selanjutnya yang menjadi masalah yaitu keamanan terhadap nuklir itu sendiri. Banyak kelompok masyarakat yang mempermasalahkan keamanan penggunaan energi nuklir, terutama setelah terjadinya bencana Chernobyl pada tahun 1986. Pemerintah Inggris sendiri pun mengambil tindakan yang lebih ketat dalam pengawasan proyek ini.
sehingga memperlambat jalannya proyek. Walaupun proyek ini akhirnya terhenti, akan tetapi ada sisi positifnya dari proyek ini. Salah satunya adalah peningkatan teknologi dalam penggunaan energi nuklir. Berbagai penelitian dan uji coba terus dilakukan dalam proyek ini, sehingga kemudian hari dapat diterapkan dalam pengembangan energi nuklir yang lebih aman dan efisien di masa depan. Keempat, Naypyidaw, Myanmar. Masih ingat kan mega proyek Naypyidaw? Proyek ini dimulai pada tahun 2002. Tujuannya untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Yangon. Proyek ini dimulai saat kepemimpinan militer Myanmar, yaitu Jenderal Tan Sah Wi. Selama beberapa tahun, pembangunan ibu kota baru ini dilakukan secara diam-diam dan rahasia. Ketika proyek ini diumumkan pada tahun 2005, banyak orang yang terkejut dan bingung karena mereka tidak mengetahui tentang rencana ini sebelumnya. Proyek ini sangat kontroversial karena menghabiskan banyak biaya dan juga ada dugaan korupsi. Namun, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan dan menyelesaikan proyek ini pada tahun 2012. Sekarang, Naypyidaw telah menjadi kota besar dengan fasilitas modern, termasuk bandara internasional, stasiun kereta api, dan jalan tol. Dibandingkan dengan ibu kota lama, Naypyidaw terlihat kosong dan sepi. Beberapa gedung pemerintah yang dibangun di sana bahkan tidak pernah dihuni. Jalan tol sepanjang 20 mil terlihat kosong dan tidak ada kendaraan yang melintas. Namun, ibu kota baru ini tidak pernah digunakan. Banyak orang yang mengecam proyek ini karena telah menghabiskan 60 triliun rupiah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pembangunan megaproyek bukanlah jaminan kesuksesan. Kelima, Forest City, Malaysia. Megaproyek selanjutnya ada di negara tetangga Indonesia. Forest City merupakan proyek pembangunan kota baru yang sedang dibangun di Johor, Malaysia. Proyek ini terdiri dari 4 pulau buatan manusia yang dibangun di Selat Johor. Menurut perkiraan, setelah selesai proyek ini menjadi rumah untuk 700.000 lebih penduduk. Targetnya menjadi salah satu kota paling modern dan memiliki nilai seni di Asia. Sejarah Forest City dimulai pada tahun 2014 ketika perusahaan pembangunan asal Cina, Country Garden Holdings, mengumumkan rencana pembangunannya. Proyek ini diproyeksikan sebagai sebuah kota masa depan yang ramah lingkungan dengan infrastruktur modern, perumahan mewah, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Namun, proyek Forest City tidak lepas dari kontroversi. Beberapa kelompok lingkungan dan masyarakat sempat mengkhawatirkan dampak proyek tersebut terhadap lingkungan, seperti hilangnya habitat satwa liar, kerusakan terumbu karang, dan polusi air laut. Tak hanya itu, proyek ini juga menuai kritik karena mayoritas pembeli unit perumahan Forest City berasal dari Cina, dan banyak warga setempat yang merasa terasing dari proyek ini. Tetapi, pihak Country Garden Holdings tetap melanjutkan proyek tersebut dan melakukan berbagai upaya untuk meredam kekhawatiran dan kritik dari masyarakat, serta pemerintah setempat. Mereka memperkenalkan konsep pembangunan kota hijau dengan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi surya, pengolahan air limbah, dan penghijauan kota yang luas. Pembangunan Forest City terus berlangsung hingga saat ini, meskipun sempat terhenti selama beberapa bulan karena pandemi COVID-19. Pihak Forest City berharap bisa menjadi kota masa depan yang sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan komen topik apa yang perlu kami bahas dan jangan lupa subscribe untuk terus dapat update video teknologi keren lainnya.